Yo, balik lagi sama gue, si Jordan Kosti. Pada kali ini gue bakal nge-review dua senjata baru. Sebenarnya senjata ini senjata lama, tapi dibikin label lagi, legal lagi lah di ZHC. Namanya adalah ZHC Beretta Gunslinger sama ZHC Phantom Slayer. Untuk senjata ini sejujurnya gue nggak begitu berharap dengan senjata ini, tapi gue tahu sebenarnya untuk senjata ini karena gua udah player lama ini. Untuk Doser Phantom itu kalau seingat gua dia di 2017, sementara di Gunslinger itu dia 2018. Nah, jadi untuk kali ini gua bakal langsung nge-review dua senjatanya. Jadi untuk video kali ini ZHC kita bakal review itu ada dua, dan gua nggak akan masukin ini ke skenario mode karena di zombie skenario sendiri gue sebenarnya sudah ngetes. Dan untuk Beretta Gunslinger ini dia ini pelurunya di limit ya, sementara kalau untuk Doser Phantom damage-nya malah lebih kurang dari yang aslinya. Jadi gue bingung, ini senjata ini memang benar-benar bagus ini di lawan Kroco aja atau gimana gitu. Jadi untuk senjata ini gue nggak begitu berharap banyak, cuman kalau untuk gue pribadi sih gue bakalan nunggu senjata yang lebih bagus daripada Beretta Gunslinger atau Doser Phantom ini ya. Walaupun secara tekniknya gue senjata ini sedih bilang lebih baik daripada masa-masa Paladin sama Dark Knight. Nah, untuk senjata ini sebenarnya mau Doser Phantom atau Beretta Gunslinger itu ada class signature-nya. Yang pertama itu Pyromania Fury sama Special Agent May. Nah, untuk dua kelas ini gue bakalan ngasihnya itu nanti di akhir video untuk menjelaskan senjata ini lebih bagusnya itu apa pada peningkatan di kelas signature-nya. Dan untuk ratingnya ya coba ya, dual. Nah, kalian aja nih ya. Nah, untuk Beretta Gunslinger 4,5, tapi untuk ratingnya sama-sama SS ya, sama dengan yang ori. Bedanya kalau untuk ori dia 4,7, sementara kalau yang versi ZHC nya dia 4,5. Nah, sementara untuk Doser Phantom ini 4,8 untuk yang originalnya. Kalau yang ZHC nya 4,6, benar-benar beda dua ya untuk mau yang Beretta Gunslinger atau Doser Phantom. Jadi gua rasain ternyata bakalan lebih bagusnya pakai combo ya, lebih bagusnya. Nah, by the way, untuk event kali ini ada class baru namanya Swanwind. Nanti gue nge-review pas gue dapat Electron 7 atau mungkin di next update. Karena sebenarnya sih kelas ini barengan sama series Black Dragon. Ini ya, Black Dragon. Dragonnya ada yang Demolition Hammer, Hyper Gale, Hyper Gearbox, How Tackler Black Dragon, sama Devastator Black Dragon. Terus untuk senjata kali ini benar-benar action baik banget ya, walaupun senjata ini remake. Jadi just kita coba. Oke, gue sudah ada di map CHC nya, dan gue rasa gue bakal pakai Abia atau Abia aja deh. Nah, gue coba cek ini jadi belum sih. Oh, udah. Weh, tapi dari secara POV orang yang kebetulan pakai Gunslinger, gue ngeliat senjata ini gak ada knockbacknya, padahal yang aslinya itu ada knockbacknya loh. Benar-benar kayaknya senjata ini benar bakal banyak di nerf. Let's find a useful test subject here. Baik, untuk catatan, Beretta Gunslinger kali ini bisa dipasang paint yang sama kayak yang originalnya, mau yang Doser Phantom atau Gunslinger sama yang kayak originalnya. Karena pada saat ini pada dasarnya untuk di
bikin legal, tapi agak dinerf dikit Winston. Oh, kebetulan gak ada Snowflake ya? Mana ya lawannya sudah bisa? Iya, beneran gak ada Snowflake-nya kah? Mana? Bener-bener gak ada Snowflake-nya, padahal dengan gampangnya itu gue harusnya udah bisa nge-knockback lawan kalau yang versi originalnya. Tapi kalau untuk versi JHC kali ini beneran gak ada ya. Maksud gue tuh knockbacknya pada saat kita pakai bemotnya, karena kan sendiri ini kan bemotnya itu cuman di kasih knockback, sementara tuh ambotnya itu dia nge-stun doang. Jadi untuk kali ini gue bakal ngertinya Gunslinger dulu, setelah itu baru Greta Gunslinger agak di round 6 atau 7 ya. Now, what kind of experiment shall I conduct this time? Di Serpentine sendiri sejujurnya kombonya sama aja. Lu harus klik kiri, kanan, kiri, kanan. Itu untuk kombonya ya. Untuk Gunslinger ini lu cuman klik kanan doang, setelah itu tahan dan lu bakalan dapat serangan 360 derajat ya. Beneran nggak ada knockbacknya ya. Itu knockback tadi karena Black Dragon ya. Iya, itu nggak ada knockbacknya dong. Apalagi sudah kecil dari yang asli ya. Ini entah karena sudah kecil atau memang guanya terlalu dekat sama lawan, sama zombie-zombie ya. Itu menurut gua untuk meretakan trigger ini lebih bagus kalau lu misalnya itu nggak ada pistol bagus untuk JHC. Jadi perbandingan kali ini gua bakal lihat seberapa bagus senjata ini dengan konsernya lah, mana lebih bagus, Dr. Phantom atau Gunslinger. Karena untuk Gunslinger sendiri gue cuma hanya di akun utama, karena untuk Dr. Phantomnya gue nggak dapet ya, gue nggak dapet ya, beneran nggak ada knockback loh. Tapi dia untuk combo Dragon enak di sini. Gue pengen nyoba apakah ini bisa di headshot atau enggak untuk Gunslinger sama Dr. Phantom. Gue takutnya di nerfnya itu gak bisa dikasih headshot gitu loh. Ya, gak bisa knockback. Padahal Gunslinger itu serangan 360 derajat sama knockbacknya loh. Dapat satu. Tapi untuk secara damage ini damage-nya relatif kecil ya. Jujur aja. Coba kita tambahkan ini. Oke, kalau headshot bisa, tapi damage-nya cuma 3 kali lipat, mungkin sekitar 100-200an. Tapi itu juga yang bagus loh untuk JHC mode. Ini kita langsung nge-review Dr. Phantom ya. Dan kelemahannya untuk Gunslinger ini adalah dia lebih cepat habis pelurunya. Gua nggak sempat perlu lagi nyari supply box, keburu udah dicakar. Setelah ini langsung Phantom Slayer. Gua karena nggak tahu berkata apa dengan kata ini, tapi jujur aja sebenarnya kecil dan damage-nya kecil loh. Ada bener senjata yang agak lain. Gue penasaran apakah Dr. Phantom sekecil itu juga. Semoga enggak sih. Karena gue sendiri bakalan lebih bagus untuk Dr. Phantom ini pakai skill yang nomor 7 itu ya, skill knife. Dia itu bisa meningkatkan damage-nya pisau 3 kali lipat walaupun gak bisa headshot. Dan awas dulu weh. Mana lagi lawannya?
Gua sulit perindu nih, gua sampai nanti disasar aja. Sumpah. Dan gue yang baru skill itu kenapa ya, tampilan Dr. Phantomnya pas bagian kanan agak gelap, terus giliran bagian kirinya itu malah lebih terang ya. Yalah, dapat satu. Gue belum nyoba tadi apakah bakalan bisa headshot atau enggak, padahal gue tadi mau nyoba. Jadi untuk kombonya kali ini gue bakal bilang enak ya. Jadi untuk kombonya itu adalah lu harus klik kirinya satu kali, kanan, kiri, kanan. Dan jadilah ini. Dan ini lebih bagus kalau misalnya lu punya classic meternya itu yang gue bilang tadi, Yuri ya. Yuri atau enggak Mei, tapi untuk Yuri itu Beretta Gunslinger, sementara Mei itu Phantom Slayer. Jadi gua rasanya itu bahkannya lebih bagus kalau misalnya lu ada classic meternya. Di akun ini gak ada, aslinya pun gua pengen pindahin tapi karena gak ada waktu, jadi gua langsung aja record tanpa classic meternya. Dan di sini gua baru baca teks sebelumnya ya, Gunslinger, Dark Knight sama Paladin bakalan dibuff seperti yang originalnya. Jadi gua nggak begitu yakin sih apakah berita itu benar atau enggak. Gua belum pernah nyoba gantinya nama Paladin untuk yang JHC, karena gua sendiri mau pakai yang ada JHC nya jarang ya untuk skenario. Sebenarnya di mode inilah zombie paling berkuasa ya, walaupun secara teknis nggak sepenuhnya sih, karena dimana harus beli skill. What kind of experiment shall I conduct this time? Tadi gue rasa ini bukan senjata ini mau nyoba amotnya berapa tadi ya, gue nggak merhatiin tadi, gue harus perhatiin lagi. Gue mau ke combo dulu supaya gue jaga-jaga. Zombie di sini nggak diberitahu ya, tapi kok nggak ada sniper. Oh, mata gue pisah kan. Oke, untuk kemotnya 114 ini masih terbilang lumayan. Gue pengen nyoba kombonya. Oke, gue masih bisa touch attack-nya ya. Gue nggak ingat kapan terakhir kali pakai touch attack-nya Dr. Phantom. Gue nggak ingat nih. Mungkin pas gue nge-review di Insane S2 gue kena. Nah, balik lagi ke topik. Jadi gua rasa kayaknya gua terakhir kali nyoba Dr. Phantom di situ deh. Itu pun entah Dr. Phantom yang asli atau ya bang yang magma. Gua nggak nyoba. Tapi gua rasa kayaknya gua pernah nih makanya. Bukan di daftar combo. Itu gua juga nggak begitu ingat sih. Ayo, sini lo. Ya, ayo. Buat apa di sini headshotnya? Itu ke headshotnya paling lama. Kita langsung kita saja deh. Ampun dah. Mana lagi lawannya? Ya pada headset. Nah, delay lagi. Ini gua belum lihat siapa aja user. Ya langsung headset dong. Tapi untuk Gunslinger tadi gue deal
Bahkan lebih bagusnya lu itu kombonya pakai Blood Dragon Cannon ya, untuk kombonya dan cleaner THT, karena itu combo yang paling bagus untuk DDC. Kita coba lagi. Oh, I see a perfect specimen. Gua sengaja pilih DDC karena nanti gua bakal tetap mereview Gunslinger lagi. Jadi kali ini kita langsung aja dua-duanya deh, langsung kita coba. Oke, dapat 1 kill lagi. Iya bener, gua rasa ini ternyata kombonya adalah Blood Dragon Cannon ya, jangan Reaper atau Killbox. Nah, catatan lu harus agak jauhan dengan zombie ya, karena ternyata ini benar gak ada knockback ya, benar-benar lu harus jaga jarak untuk Gunslinger. Watch how the test subject falls apart. Tes bagus ya hari dia. Tapi kelemahannya gua harus lebih sering rajin nyari supply box ya. Bener, karena ternyata ini bor seluruh. Karena untuk game mode yang paling boros lah sebenarnya ternyata ini. Nah, tugas gua kalau untuk pakai ribet ini pakainya 1/1. Kalau misalnya lu gak mau ya, benar nggak ada konfliknya, gua lupa. Sebenarnya tuh ini nggak ada konflik. Ayo, bisa ya. Satu sih. Oke, untuk Gunslinger gua rasa gua udah mulai nemu karisma ya. Benar-benar bagusnya itu pakai DDC ya untuk option. Itu kalau misalnya lu dapat JHT box 2 biji, aku nyaranin lu Dragon Cannon sama Gunslinger untuk combo utamanya ya. Benar-benar bagusnya ke situ. Gua takutnya di headshot aja nih. Ini gua takut aja di headshot sama dua orangnya. Apalagi di sini Pink Venom juga nih. Kalau shooting ya baru gua bilang jangan headshot. Itu kan. Sebenarnya Pink Venom di sini benar juga. Now, what kind of experiment shall I conduct this time? Kita coba lagi. Kali ini Dr. Phantom. Sebenarnya gue lebih suka Dr. Phantom ini pas 2019. Walaupun sebenarnya gue masih tetap menyukai Holy Sword Titan, tapi gue tetap milih Dr. Phantom untuk kombonya. Tiga, empat, 5, 6, 7. Kayak beneran gue bilang ya, ini sebenarnya kecil, bahkan sebesar Phantom itu pun kecil. Ini nerfnya benar-benar di nerf parah, bukan nerf kecil-kecilan. Beliau ini ya. Ya. Oke, dapat peringkat 6 lumayan dengan 45 poin. Let's find a useful Langsung aja kita pakai Dr. Phantom lagi. Karena tadi pakai zombie host. Dan gue belum nyoba yang kayak ini. Gue belum nemu keunggulan senjata Dr. Phantom ini apa. Kalau untuk Gunslinger gue tahu kelemahannya cuma gak ada stun sama
nggak ada kenapa maksud gua, tapi stunnya kecil juga bisa dibilang ini. Dan gua belum nemu untuk saat ini combo bagusnya apa untuk Ghoster Phantom. Nah gua di asis mulu ya. Dia ya kenapa harus gua lah. Ini gue bisa join sana nanti pas round terakhir ini, semoga gua nggak jadi join. Juga pakai combo lain gede itu. Mungkin dua sepanti cocok kalau misalnya itu main atap ya. Lu pakai gaypok gua saran untuk dua sepanti kali ini. Now, Nah, what kind of experiment shall I conduct this time? Hanya jadi peraja deh. Malah ini. Padahal pas kena bagian gelombangnya dan singer tadi harusnya itu udah ada knockbacknya. Ini dikasih hati kali ini nggak ada. Gua paham kenapa nggak ada, karena kalau dikata nggak dinar pastinya itu bakal haram. Karena cuma ganti sama Ghoster Phantom ya benar haram sih. Juga. Oh gue kira nggak ada kayak yang tadi. Entah mata gue bisa kali kadang-kadang. Gue pengen coba deh kombonya apa sama kita. Ya ampun, kenapa gua lagi. Gak mau nyoba Gunslinger loh kayak gitu, nyoba mereka dah bener aja tuh. Mau jumpa Phantom Slayer susah ini aja. Amos, Demot, bahkan Cemotnya pun kecil juga stunnya. Dua senjata ini sama-sama satu kelemahan ya, sama-sama stunnya kecil dan knockbacknya nggak ada. Duh, kelemahan yang harus lu catat ya. Untuk Gunslinger sama Phantom Slayer, walaupun Phantom Slayer tadi nggak bisa gua sepenuhnya karena tadi gua asik dibantai mulu, tapi jujur untuk senjata ini stunnya bahkan kecil loh, stun kecil, kenapa nggak ada. Jadi benar-benar kelemahan dua senjata ini itu sama-sama stun kecil dan kenapa ini nggak ada untuk knockbacknya. Mana lagi nih, mana round terakhir ya, di headshot dong. Tetap lanjut, yuk kita cari kelebihannya dari Ghoster Phantom. Oke, gua kali ini balik lagi. Gua pakai Ghoster Phantom aja karena Gunslinger tadi gua sudah simpulkan senjata ini lebih bagus kalau selalu pakai kombonya. Beda ya, jadi zombie. Elah. Dallying and prepare for surgery. Lanjut lagi deh. Sumpah, baru mulai udah jadi ram host loh ya. Kada.
Ya, untuk combo kali ini lu jangan sampai ganti senjata dulu ya. Kalau misalnya lu sedang pakai kemotnya ini, langsung aja kita coba. Ya elah, jadi zombie lagi. Udah bener tadi gua di atas, malah gua turunin. Ampun dah. Zombie peringkat 5. Stop dallying and prepare for surgery. Karena saya lihat tadi jangan sampai ganti senjata kalau misalnya pakai kemot ini. Nah, untuk kombonya sekali lagi gua bilang ini dia, kiri kanan kiri ya elah. Bisa Daneson, tolonglah kasih gue kesempatan apa? Ampun gua mulu jadi host ya. Ayolah, Okay, but don't lagi take too deh. many selfies. Setelah gue ganti kelasnya ke Angelina. Nah, sudah nggak paham sama ini zombie. Kenapa gue gitu lah jadi zombie? Biasanya gitu dah kalau gue record. Giliran gue nggak record jarang dah jadi host. Oke, gue sekali lagi ngomong ya. Kombonya kali ini adalah kiri kanan kiri kanan. Nah, jadi itu yang tuh semotnya. Nah, ini lawan kita nih. Kita pakai headshot deh. Did you say these are multivitamins? Oke, Dunga Phantom nggak bisa di headshot ya? Gue kira bisa nih untuk semotnya. Coba dapat skillnya ya, tekan nomor 7. Langsung double kill. Oke. Lumayan damage-nya ya, walaupun saya bilang ini kecil sih. Ya jadi lagi. Mudah-mudahan dah gue jadi zombie untuk mode kali ini. Sampai FPS 2 turun cuma demi 1 jam doang. Cuma nge-review di weapon doang, FPS 2 hampir rendah anjir. Kayak gue lihat banyak yang orang pakai class cuan ini. Untung headsetnya apa masih belum permanen. Ya, oh, lupa. Oke, Dokter Phantomnya nggak bisa di headshot tadi. Gua kaget sebenarnya Dokter Phantom nggak bisa di headshot. I guess I'll play with you. Nah, kali ini cuma bertahan slinger ya, masih aman untuk headshot. Ntar Dokter Phantom nggak bisa dikasih headshot. Ini gua nggak tahu. Dia cuma di kemot doang atau ammo sama bemotnya sekalian dah. Pasang tadi pas pakai bemotnya tadi masih bisa headshot, walaupun itu nggak pakai skillnya ya. Hilang ya? Udah dah. Ini bugnya dah. Kita cari zombie yang keliling lapangan. Nah, ini dia. Gua rasa ini combo tetap gunslinger deh, karena senjata ini dibuat pasangan dah. Bagus ya, kayak saling lengkap gitu dengan dua senjata ini. Oke, nggak bisa headshot ya, padahal tadi gua udah pakai skillnya loh.
dan gua jadi lagi. Emang gak ada habis-habisnya kalau JHT ini gua selalu jadi zombie gitu loh. Emang lebih prefer ke zombie mode lah dia. Kali ini gua rasa ya bakal melanjutkan. Oh ya, untuk skillnya kali ini lu bisa belinya pakai poin, jadi lu nggak perlu nge-cash lagi untuk skill JHT-nya, karena skill JHT-nya benar-benar lu harus Just beli. relax and do your best. Tapi lu bisa beli itu secara permanen, di cara lu ngumpulin 50.000 poin. Caranya ya lu farming terus, farming. Untuk dua pantai ini kayak mod, C-mod, atau B-mod nya bahkan nggak bisa dikasih headshot ya. Tapi kalau untuk pas pakai skill 7 dia bagus. Kita coba lagi. Normal zombie 100-an ya. Oke, langsung masuk aja deh ke sini, gua takut nanti jadi zombie lagi. Oke, dapat satu. Oke, kalau dia agak-agak leak dia naik 140 ya, dekat-dekati 150 untuk C-modnya. Mana ya? Yo, satu kill. Ya, kita harus sekalian pakai combo berita gaslinger. Oke, ternyata ini benar-benar untuk melengkapi Phantom Slayer nggak bisa headshot ya, jadi gua rasa benar Ghoster Phantom ini harus pakai gunslinger. Walaupun sebenarnya sih kalau misalnya lu nggak mau pakai gunslinger juga nggak apa, terus ternyata ini pada aslinya bisa nge-kill. Ternyata lu harus beli skill pisau yang nomor 7 itu tadi ya, paling selalu mau combo banyak gitu loh. Misalnya musuh gua tuh kayak Just nge-skill relax and banyak. do your best. Kita coba sampai gua paham gimana ternyata ini lebih bagusnya ke apa ya, kalian nggak. Karena gue kena mau momentum yang pas nih lah. Oke, catatan kali ini lu harus catat Ghoster Phantom nggak bisa dikasih headshot, berita gaslinger bisa. Nah, untuk kombonya ya elah, untuk kombonya itu perlu gunslinger ya, saling melengkapi biasanya kayak ini. Tapi itu gunslinger kombonya lebih bagus itu pakai BDC dan dari cannon. Untuk Ghoster Phantom jadi contohnya itu lu pakainya itu gunslinger, alih-alih ternyata itu seperti Riper atau enggak Blood Dragon gitu ya. Kalau misalnya mau combo Ghoster Phantom, karena kan Ghoster Phantom itu kan butuh waktu kalau buat C-mod yang sekarang 360 derajat juga. Tapi itu ternyata ini gua rasa apakah kalian harus dapetinnya itu tergantung kalian aja. Kalau bisa dapat JHT box, karena next update JHT boxnya itu kali ini adalah M29 Phoenix, M29 yang lambang Phoenix gitulah, bukan lambang sih tapi beneran Phoenix.
dapat lo 3 kill, dan itu yang udah headshot. Itu udah gua agak katrok juga main kayak gini. Okay, but don't take too many selfies. Oh ya, kalau misalnya mau combo A mau cepat lu harus ganti settingannya ya, biar nyatanya lebih bagus. 4, 3, 2, 1. Sumpah, gua ganti settingnya aja pun FPS gua turun deh. Kayak itu cuma 100-an ya. Ya elah, gua lagi. Aneh deh. I guess I'll play Lanjut with you. lagi. Kali ini gua rasa gua bakal ngerusin ini 1 atau 2 ronde lagi. Nah, video ini benar bakalan panjang untuk ngurus videonya kayak gini doang. Oke, FPS gua turun loh. Mungkin gua ke atas aja dulu deh, nunggu agak ramean zoomnya baru gua keluar. Ya elah, gua lagi dong. Ya gua baru sadar satu kelemahan pas lu pakai gunslinger itu kan ada serangan finishing terakhirnya. Nah itu kan harusnya power knockback, tapi karena di HT ini gak ada knockback, jadi zombie itu mudah nembus gitu loh sama phantom slayer. Itu rasanya HT ini pas sama-sama pakai special mode-nya itu ada celah gitu buat zombie menyasar yang penggunanya. Ini gua baru sadar ya dari satu gen gini doang. Ya gak rusuh untuk mode kali ini. Just relax and do your best. Nah, maksud gua tuh pas bagian ini ya. Nah, pas bagian gunslinger mengeluarkan knockbacknya itu ada sini loh. Nah, bagian kesepak juga sama. Yang ini pas bagian pisaunya itu pas mau mengeluarkan flashnya, itu ada celah nembusnya loh. Apalagi tadi di gunslinger itu kadang-kadang ada ya elah gua lagi ada celahnya berarti ya untuk senjata kali ini. Nah, kalau nggak ada terus senjata ini bakalan oke sih, tapi ada ini aslinya udah basi gitu untuk pakai sekarang. Nah, bahkan untuk zombie set aja orang-orang lebih prefer pakai Cyclops sama Warhammer Pemjaya plus 6 alih-alih pakai Phantom Slayer atau mereka bener gitu ya. Dan cuman gunslinger doang yang bisa agak ini sedikit ya. Benar-benar modern sih. Oke, last game. Gua bisa ngasih bagus performanya kayak ini. Untuk gunslinger tadi gua rasa gua puas. Just relax and do your best. Gua bakal ke atas aja dulu deh, biar kesukaan naik sama gua bisa stabil senjatanya.
untuk lu player lama lu pasti bakalan ingat seberapa mengerikannya Gunslinger apa Phantom Slayer. Dan pada akhirnya mereka dijual di Minex Auction pada tahun 2020. Itu kayaknya barengan sama Master Bouncer juga. Gua gak ingat ya karena 2020 gua gak main Legion. Gua main Legion pas 2023. Ya elah, kenapa gua lagi sih? Ada jelasin dah. Susah nembusnya, susah. Ini memang benar-benar kompak ya, benar kompak. Kan satu susahnya nembus celahnya ya. Nah lu sendiri ya, lu menguasai diri. Just relax and do your best. Tapi gua rasa gua batch menu dulu dah bagusnya. Karena ternyata benar nggak ada. Oke, kita pakai ini. Ya elah, gue kalau pakai kombonya lu. Okay. Last round deh. Dan bener lu sendiri dulu tuh pas rame baru dah. Sprint kali ini bener beda loh. Kita dulu sprintnya itu harusnya ada kebal dikit, tapi ini nggak ada. Masih aman, santai, masih banyak temannya. Mungkin dah agak saatnya. Coba deh, hitung aja. Ya elah bang. Halah. Kesimpulannya yang ini benar agak busuk ya. Ini untuk laseron kali ini gua sampai di sini aja. Untuk setelahnya nanti gua bakal ngasih tahu lu place connectornya yang paling bagus, yaitu agent dan diri. Jadi kita lihat nanti di setelah round ini ya. Jadi kesimpulannya senjata ini lebih bagusnya kalau misalnya lu itu punya Blade Dragon Cannon untuk Beretta Gunslinger. Nah untuk dua serpentanya lu pakai yang Gunslinger. Jadi gua rasa senjata ini benar kayak saling melengkapi. Jadi sekian aja dari video gua, dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, and see ya.
Baik, ini video tambahan, bagian tambahannya maksud gua. Jadi gue bakal jelasin kenapa lebih bagus lu tuh pakai Agent May sama Pyromancer Yuri untuk gua senyatain ya. Nah, untuk kali ini gue pakai Special Agent May untuk Glosor Phantom Slayer. Walaupun gue sendiri gue gak punya Glosor Phantom yang yang original, maksud gue tuh yang ZHC, tapi setidaknya di sini gue bisa makainya karena base nya emang sama. Jadi untuk senjatanya kali ini gue bakal perlihatkan alasannya kenapa ya. Ini senjata ini bisa dibilang lebih bagus ya, lebih cepat slide-nya. Nge-slash-nya itu lebih cepat ketika lu pakai May. Nah, lu bisa lihat sendiri ini. Nah, bisa lihat sendiri dia langsung nyerang. Oke, kali ini lebih berguna ya. Kalau misalnya lu pakai Phantom Slayer-nya CHC, benar-benar lebih berguna. Walaupun ini mungkin damage-nya kurang, tapi gua rasa ini masih bisa ditoleransi dengan flashnya yang lebih cepat ya kalau misalnya pakai agentnya yang ini tadi. Nah, gue bakal berbandingkan dengan flash lain May. Gue pakai apa ya? Gracia aja deh. Nih. Nah, di sini dia nggak langsung nyerang ya. Ini benar nunggu pedangnya muter dulu baru nyerang. Sementara kalau agent May tadi dia langsung nyerang. Itu poin utama kalau misal lu pakai agent May ya. Gue lagi pakai agent May. Ya. Dan selanjutnya gue pakai Yuri dulu. Mumpung ada ZHC Gunslinger ya. Nih, gue pakai Yuri dulu ya. Yuri. Nah, ini dia. Yuri ini sebenarnya nggak ada kelebihan apa-apa, cuman dia ini nambah damage ya. Walaupun damage sih masih kecil juga. Mungkin di sini agak aneh ya, karena di in-game tadi nggak bisa knockback, sementara di sini bisa knockback. Gue bener-bener nggak tahu berkata apa dengan Nexon. Tapi ternyata ini lebih bagus kalau misalnya lu pakai Yuri ya. Ini 92, kalau misalnya lu pakai Yuri, coba gue pakai kelas lain Yuri, siapa ya bagusnya? Faye. Tadi damage-nya cuma 92, sementara kalau Yuri tadi dia 93 ya. 92 atau 93. Ini gue bisa nyoba ke League Zombie dulu deh, biar lebih terasa bedanya. Nah, kalau ini 96. Coba gue pakainya ke Yuri. Kalau headsetnya dia berapa ya? Oke, 400, lumayan sih. Gue nggak tahu ini sepertinya berlaku juga untuk amutnya. Oke, amutnya dia 102, 127, 102 atau 127. Sebentar kalau misalnya gue pakai kelas lain. Nah, kayak ini cuma berlaku untuk Behemoth doang deh. Gua rasa untuk Yuri ya. Tapi boleh lah. Mungkin ada bug senjata kali ini. Padahal kalau dipikir-pikir senjata ini harusnya jangan bug dulu. Oke, nanti kesimpulannya kali ini lu butuh Yuri. Yang ini Yuri itu namanya adalah Pyromancer Yuri, yang flashnya kayak Mate ini, sama Agent May. Kalau misalnya lu pengen yang Glosor Phantom sama Gunslinger. Di videonya sekian aja dan terima kasih.